Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibud da'wah wal irsal wal fatwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulih karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha 1445 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang penuh dengan kemuliaan yang kita kenal dengan sebutan Yaumun Nahr, kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Sebagai bekal utama kita, baik saat kita berada di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa." Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Bahkan ketika takwa ini senantiasa melekat pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan senantiasa memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Idul Adha kita pada kesempatan hari ini, saya sampaikan tentang anak adalah aset orang tua yang paling berharga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Takbir, tahlil dan tahmid kembali menggema di seluruh muka bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita
yang datang menunaikan panggilan agung ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Bersamaan dengan ibadah mereka di sana, di sini kita pun melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah haji. Di sini kita melaksanakan puasa Arafah, melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kita akan laksanakan setelah kita melaksanakan sholat pada pagi hari ini, menggemakan takbir, tahmid dan tahlil pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji dan apa yang kita kerjakan di tanah air pada hakikatnya adalah sama. Maksudnya dalam rangka bertakarub ilallah, mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wal muslimat sidang hadirin rahimakumullah. Ibadah haji dan ibadah kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Karenanya beliau sebagai tauladan, bahkan juga tauladan para nabi dan rasul, termasuk juga tauladan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kehidupan Nabi Ibrahim beserta keluarganya harus kita pahami untuk selanjutnya kita contoh dan kita tiru serta kita tauladani dalam kehidupan kita, baik untuk kehidupan saat ini maupun untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, yakni putranya Ismail dan istrinya Siti Hajar radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Salah satu keteladanan pada Nabi Ibrahim dan keluarganya, beliau adalah memiliki anak yang soleh. Hal ini tidak lepas dari doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan atau anak yang soleh. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga harapan dan keinginan kita yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah selesai kita melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ada satu doa yang tidak pernah kita tinggalkan berkaitan dengan anak dan keturunan kita, yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap agar anak dan keturunan kita menjadi qurrata ayun, sesuatu yang menyejukkan hati kita sebagai orang tuanya. Yang dimaksud anak qurrata ayun tidak lain adalah ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Hadirin sidang hadirin rahimakumullah. Bahkan ketika anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ini merupakan aset dan investasi akhirat yang memang harus menjadi skala prioritas kita untuk kita wujudkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ketika kita memiliki anak yang soleh, kita akan senantiasa mendapat ganjaran dan pahala yang terus mengalir, meskipun suatu saat kita sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikemukakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, "Idza matabnu adama in qata amaluhu
illa min salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'ula. Jadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, merupakan aset akhirat yang akan terus mengalir meskipun suatu saat kita sudah dipanggil Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang aidin rahimakumullah. Untuk dapat memiliki anak yang soleh dan soleha, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup kita hanya bermunajat atau meminta atau berharap atau berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak yang soleh dan soleha itu tidak dilahirkan, tetapi anak yang soleh dan soleha dibentuk. Siapa yang membentuk? Kitalah orang tuanya yang akan membentuk anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu kisah yang bisa kita jadikan ibrah, yang kita bisa jadikan pelajaran. Jadi pada masa Umar bin Khattab ada seorang bapak, seorang ayah yang melaporkan kepada Umar Amirul Mukminin tentang kedurhakaan anaknya. Dia mengatakan anaknya selalu berkata kasar, membentak, tidak sopan, songong, dan perbuatan durhaka lainnya. Mendapat laporan seperti itu, kemudian ditindaklanjuti oleh Umar bin Khattab dengan cara memanggil keduanya, bapak dan anaknya dipanggil menghadap kepada beliau. Ketika sudah berada di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sang anak sebelum ditanya oleh Umar bin Khattab, terlebih dahulu bertanya kepada Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, apa sebenarnya hak anak dari orang tuanya?" Kata Umar, hak anak dari orang tuanya ada 3. Yang pertama adalah memiliki ibu yang baik, ibu yang solehah. Kedua, diberikan nama yang baik. Yang ketiga, diajarkan Al-Quran atau dididik oleh kedua orang tuanya. Kata anak kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, tidak satupun dari 3 hak aku sebagai anak dapat dari orang tuaku." Kemudian ketika mendapat jawaban seperti itu, Amirul Mukminin justru menghadap kepada sang ayah, "Kalau begitu bukan anakmu yang durhaka kepadamu sebagai orang tuanya, tapi kamulah sebagai orang tua yang durhaka kepada anak, karena hak-hak anak tidak kamu berikan kepadanya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang aidin rahimakumullah. Kisah ini mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya figur kedua orang tua dalam membangun karakter dan juga yang diasuh dan dibesarkan untuk anak-anak kita. Pantas Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa anak itu sangat tergantung kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholatit rahimakumullah. Kita pahami bersama bahwasanya manusia itu terdiri dari 3 unsur, jasmani, rohani, dan yang ketiga adalah akal. Ketiga unsur ini harus kita penuhi secara seimbang. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, sebagaimana doa yang kita panjatkan, anak kita menjadi qurrata ayun, yang menyejukkan hati kita sebagai orang tuanya. Yang unsur yang pertama adalah pendidikan hati, pendidikan rohani, pendidikan yang berkaitan dengan keimanan. Pendidikan rohani ini tercermin dalam sikap dan perilaku anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan ketika ditanya oleh sahabat, "Ayul mu'minina afdal ya Rasulullah?"
siapakah orang mukmin yang imannya paling afdol, paling utama? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Berkaitan dengan pendidikan keimanan, ini kita bisa jadikan contoh sebagai tuntunan dan pijakan dalam kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Luqman yang terdapat dalam surat Luqman, surat ke-31. Kita pahami bahwa Luqman itu bukan nabi dan rasul. Luqman adalah seorang hamba Allah yang soleh, yang diberikan ilmu dan hikmah, salah satunya dalam mendidik putra-putrinya. Dalam surat Luqman ayat ke-16, yang pertama dan paling utama ditanamkan kepada anak-anak kita, itu adalah tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan pada diri anak-anak kita bahwasanya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Luqman ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, innaha in takum misqala habbah min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ketika ini tertanam pada diri anak-anak kita, dalam hati sanubari anak-anak kita, itu bisa terlihat, tercermin dalam sikap perilakunya yang tergambar di dalam surat Luqman ayat ke-17, yakni memiliki akhlakul karimah. Ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Tercermin memiliki akhlakul karimah, membiasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah-perintahnya dilaksanakan, larangan-larangannya ditinggalkan. Juga senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak, menyeru, memanggil untuk melaksanakan kebaikan, dan sekaligus juga mencegah dari kemungkaran. Dan di akhir ayat tersebut memiliki sifat sabar, seperti tercermin pada putra Nabi Ibrahim, Ismail alaihissalam, memiliki sifat yang sabar. Kemudian pada ayat 18-nya tercermin juga tidak sombong, tidak angkuh, dan pada ayat 19-nya akan tercermin dalam tutur kata yang baik dalam berbicara kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yang harus kita penuhi agar anak kita menjadi qurrata ayun, anak yang soleh dan soleha, adalah memberikan pendidikan akal kepada anak-anak kita. Pendidikan akal ini tidak lain adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang sukses di dunia, raihlah dengan ilmu, dan siapa yang sukses di akhirat, raihlah dengan ilmu. Siapa yang sukses di dunia dan akhirat, raihlah dengan ilmu. Indikator kita sukses di dunia adalah ketika kebutuhan primer kita sebagai manusia, sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan itu dengan ilmu. Indikator kita sukses di akhirat adalah ketika kita masuk ke dalam surganya Allah. Untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah juga diperlukan ilmu. Bahkan dalam pandangan Islam, menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban kita dari sekian banyak kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, utubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Unsur yang ketiga yang tidak kalah pentingnya untuk kita penuhi adalah pendidikan yang berkaitan dengan jasad, berkaitan dengan jasmani, berkaitan dengan fisik. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, al-mu'minu qawiyyun ahabba minal mu'minin dhaif, bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Secara khusus dalam satu hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan 3 hal berkaitan dengan fisik anak-anak kita. Dalam sebuah hadisnya Rasul bersabda, an Umar bin Khattab
kataba ila ahli Sam an allimu auladakum sibaha warumya wal kurusiyah. Ya, dari Umar bin Khattab berkata, an allimu, ajarkan auladakum, anak-anakmu. Yang pertama adalah as-sibahah, berenang, warumya, kemudian memanah, wal kurusiyah, dan berkuda. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bila ketiga unsur pendidikan ini kita penuhi terhadap anak-anak kita, insya Allah doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah agar anak-anak kita menjadi qurrata ayun akan diijabah, dan kita akan memiliki anak yang menjadi sekaligus menjadi aset kita saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan salah satu ibroh dari sekian banyak ibroh yang bisa kita ambil, kita tauladani dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya, ini bisa kita jadikan sebagai landasan, sebagai pijakan untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beragama, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat, bangsa serta agama. Di akhir khutbah ini, marilah sama-sama kita berdoa, bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang saat ini memenuhi panggilan Allah, menunaikan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Kita doakan mereka semua mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, dapat dihindari dari berbagai macam mara bahaya, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji, baik yang wajib maupun yang sunnah, dapat kembali ke tanah air dan hajinya diterima atau makbul. Amin ya rabbal alamin. Doa ini juga kita tujukan kepada kita semua, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan rezeki kepada kita untuk bisa berkunjung ke Baitullah, baik melalui ibadah haji maupun melalui ibadah umroh. Dan tentunya berkaitan dengan khutbah kita hari ini, kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberkahi segala rezeki kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beragama, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat, bangsa serta agama. Bila ada yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, punya impian, punya keinginan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohata lana min kulli syarr. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wal kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Subhanahu wa taala. Bila itu berkali hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.